Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti biasa saya selalu baca komen bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi jangan beranggapan saya nggak baca, saya baca ya. Jadi saya kadang ya ada ketawanya, ada sedihnya, ada ini sih lihat komentar. Tapi nggak apa-apa sih, terus komentar aja ya, yang baik-baik dan ya yang berilmu. Oke, kita kali ini akan melihat sebuah video yang mana Kiai Nusantara ini menemukan kitab Habib Usman bin Yahya atau Mufti ya, di zaman penjajah Belanda, Mufti. Nah itu nanti kita akan melihat seperti apa sih kitabnya ini ya, dari Habib Usman ya, penjajah Belanda dulu. Dan ada Kiai Haji Imad, sepertinya kayak dimarahin, bukan dimarahin sih, dinasehatin Ustadz Buya Arazi ya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kita ke videonya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini. Dan saya siap berdebat layak seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang mewajibkan manusia untuk menghormati, mencintai keturunan Rasulullah. Tidak ada. Yang ada adalah wajib kita memuliakan ulama. Hadisnya banyak, ribuan hadis. Akrimul ulama fa innahum indallahi ulama. Kenapa muncul sebagian orang menentang keras tidak ada zuriat keturunan Rasulullah saat ini? Barangkali ada dua sebab. Pertama, karena ketidaktahuan terhadap ilmu nasab, atau ketidaktahuan terhadap hadis ini. Hadis ini teman-teman, ini diperkuat nanti penjelasannya dalam hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis Imam Abu Daud dikatakan, "Lam yabqa minad dahr illa yauman." Seandainya tidak tersisa lagi di alam semesta ini kecuali satu hari, lalu kiamat, pasti Allah, la ba'asallah, tentu Allah akan membangkitkan, mengutus satu rajulan, seorang sosok min ahli baiti, dari keturunan ahlu baitku. Begitu dalam riwayat Imam Abu Daud yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Mahdi, bab tentang Al-Mahdi. Maka ada kecurigaan kedua, tapi ini menjadi fakta. Orang-orang yang membenci atau tidak percaya kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika tadi karena ketidaktahuan, semoga Allah memaafkan. Tapi jika ada karena masalah ini, karena dia tidak mempercaya ada sosok Al-Mahdi, maka ini berbahaya. Dan salah satu fitnatul Dajjal, kekacauan yang ditimbulkan oleh Dajjal para pembohong yang luar biasa. Dia akan mengatur pasukannya untuk membawa nama agama atau logika-logika pendek untuk membenci keturunan Rasulullah, atau menghembuskan isu-isu bahwa tidak ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati orang-orang yang mengatakan ini, dia sudah terkena kepada fitnatul Dajjal. Maka mari berdoa di akhir salat kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Boleh kita tambahkan dalam hadis Nabi, min fitnatil qabri wa adzabin nar wa fitnati masihid dajjal. Di ujung itu Nabi mengajarkan, ya Allah lindungi aku dari kekacauan yang disebabkan oleh Dajjal. Apa salah satunya? Membenci zuriat Rasulullah. Nanti akan berakibat jika muncul Imam Mahdi, maka semua orang akan mengatakan, oh itu pembohong karena zuriat Rasulullah sudah tidak ada. Hati-hati jika zaman itu datang. Semoga kita selamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diselamatkan akidah kita, diselamatkan teman-teman kita, keluarga kita, orang Islam yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan percaya kepada janji Rasulullah kemunculan cucunya, keturunannya, Al-Imam Al-Mahdi. Semoga kita dijaga oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diperdaya oleh setan dan salah total alias haram. Kali ini saya membawakan kitab karangan Habib Usman bin Yahya sendiri, Manhajul Istiqomah. Walaupun beliau dilahirkan di Pekojan,
dilahirkan di Nusantara Indonesia, tapi beliau lebih membela penjajah daripada ulama, masyarakat, rakyat pribumi Nusantara ini. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah, karangan hamba yang do'if As-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi Afallahu anhu wa an walidayhi wa jami'il muslimin amin. Tubi'a bi'idhni Sayyid Muhammad bin Yahya. Kitab ini bisa dipesan melalui Tokopedia atau Shopee. Semua orang bisa memiliki. Ini era keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mana yang benar, mana yang salah, akan terlihat nyata di depan mata, dan semua orang bisa menyaksikannya. Dulu tidak banyak orang yang terbuka bisa mengetahui kitab ini. Sekarang sudah era keterbukaan. Bahkan Habib Utsman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan penganut Thorekoh baik Qadiriyah ataupun Naqsabandiyah ataupun Rifaiyah ataupun Syadziliyah ataupun Thorekoh-Thorekoh yang ada pada waktu itu. Penganut, pengikut jamaat Thorekoh itu adalah orang yang hurur, orang yang tertipu, ya, yang tidak benar adanya. Katanya beliau seperti itu. Karena pada waktu itu banyak di antara tokoh-tokoh Thorekoh yang berontak kepada penjajah atas dasar keinginan para pejuang dari para kiai-kiai mursyid Thorekoh itu untuk terbebas dari pemerintah zalim yang kafir, kolonial Belanda. Jadi akhirnya untuk meredam pemberontakan itu, maka Abdul Ghaffar Snogogronya, teman dekatnya Habib Utsman bin Yahya, berinisiatif untuk merayu Habib Utsman bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah fatwa bahwa penganut pengikut Thorekoh itu adalah orang yang tersesat, orang yang tertipu, orang yang jauh dari kebenaran, karena hanya sekedar melakukan ibadah hakikat tanpa syariat, katanya seperti itu. Dan yang paling fatal yang mengakibatkan lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad melawan, menentang pemerintahan yang sah, yaitu Belanda. Dengan lihat mulai halaman 21 sampai halaman 24 di kitab Manhajul Istiqomah ini. Saya bacakan sebagian. Dan dimungkin pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut di bab jihad. Maka inilah hurur itu tipuan, tipu daya setan. Hurur yang amat besar lagi amat banyak darurutnya pada orang-orang. Ini kan bahasa Melayunya. Semua orang bisa. Nanti harus ada translate ini. Adapun ayat bab jihad, ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat seperti lain-lain bab di perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitobil wad'i, yakni daripada hukum syarak yang terhantar dengan sebab atau syarat. Adapun suatu pekerjaan syarak yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil, lagi fasid. Batil itu rusak, fasid juga binasa, nggak bisa dikatakan amalan. Tiada harus dikerjakannya, yaitu karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakan sebab ia batil. Jadi berjihad melawan penjajah Belanda mulai dari dulu para pahlawan kita itu semuanya adalah batil, haram dan salah karena menentang pemerintah yang sah, ya, sama seperti yang dikatakan oleh Rumel Abbas itu. Bermula dalilnya dari kitab Zubat
wal batilul fasidul sahihi dzid wa huwallazi ba'du syurutihi fukit. Artinya bermula yang dekat batil dan fasid, yaitulah lelawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syarat-syarat adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri bagaimana yang telah jadi di Cilegon, geger Cilegon tahun 1888. Berontaknya para petani dimotori oleh para kiai, mursyid-mursyid torekoh itu, geger Cilegon. Jadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil. Di Bekasi tahun 1869. Sebelum geger Cilegon itu geger Tambun Bekasi dulu, termasuk bagian dari Karesidenan Batavia, bagian timur sampai Jatinegara. Jadi pemberontakan rakyat yang seperti itu adalah batil. Ya. Sebagian yang telah terjadi di Cilegon, Banten, dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil. Bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan. Bahkan beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminih dhakhika wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kamu melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi alim, apalagi alama. Saya bukan kiai, apalagi ulama. Kenapa sampean bisa berdiri di sini, kiai? Mohon maaf. Kalau ilmu itu bisa dicari, saudaraku, tapi barokah itu yang angel untuk dicari. Al ilmu bitalum wal barokah bil hikmah. Kalau kita ingin alim, tropentrah ngaji dong. Keng mon ilmu le mon trobarokah hikmah dah kekuruna. Sejelas ku lebih sampean sedaja, sejelas ada sambungan dengan Habib Hussein, ada sambungan dengan Habib Muhammad Shadiq, ada sambungan dengan Habib Abdul Qadir Al-Hamid, dan juga ada sambungan dengan Kiai Hasan Sepoginggung, Kiai As'ad, Masyayi Sidogiri, Bengkalan, sampai Kalbadan, semua itu adalah guru kita. Betul? Kita mulai saat ini jangan sampai mau dipisah-pisahkan oleh provokator. Secara hakikatnya kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al-muslimu ahul muslim. Tidak dikatakan orang yang beriman oleh Rasulullah bagi orang yang tidak merasa sakit kalau saudaranya disakiti. Ngiding. Oke, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi sebuah video yang mana yang pertama ya ada Buya Arazi mengingatkan atau memberitahu ya
Ini nggak tahu kayak Iman emang nggak tahu atau emang udah tahu, tapi ya seperti itu ya. Jadi apa namanya, punya dalilnya seperti itu ya. Saya nggak tahu juga ya. Tadi dinasehatin oleh Beli Arazi bahwa yang nggak percaya adanya keturunan Nabi Muhammad SAW yaitu termasuk fitnah Dajjal ya. Yang mana fitnah Dajjal ini ya sangat-sangat berbahaya, apalagi di akhir zaman ini ya. Jadi kita harus mempercayai adanya keturunan Nabi Muhammad SAW, dan karena nanti Imam Mahdi ya dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi ada Ustadz Pribumi yang mana beliau menemukan kitab Habib Usman bin Yahya ya, yang mana beliau ya tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya seperti itu ya. Kita terserah mau ikut yang mana, intinya ya sekiranya itu baik ya ikutin, yang jelek ya nggak usah. Oke bapak-bapak ibu-ibu, terima kasih, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.